Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022. Jadi untuk minggu ini hanya 4 hari bursa ya, karena 17 Agustus libur ya, memperingati hari kemerdekaan yang ke-77 ya. Jadi libur 1 hari. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham. Untuk saham-saham yang lainnya playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Sebelumnya saya akan umumkan untuk event yang akan datang ya. Jadi hari Jumat ini akan ada event live trading mulai dari jam 8.45 sampai dengan jam 14.30. Yang berminat silakan daftar, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk pendaftarannya. Jadi akan diadakan secara online lewat Zoom ya. Dan juga ada promo kalau Anda mau buka sekuritas di Coins ya atau Korea Investment dan Sekuritas, kodenya BQ ya, kode brokernya. Anda akan mendapatkan hadiah ETF ya selama sebesar 100.000, minim depositnya hanya 100.000 ya untuk pembukaan rekening ya. Kemudian akan ada hadiah pulsa senilai 25.000 untuk 20 orang pertama ya. Jadi bagi yang berminat buka, tapi ini terbukanya untuk umum ya, jadi nggak harus join sekuritas BQ, enggak ya. Kalau Anda punya sekuritas lainnya boleh join, bebas ya, free ya untuk semuanya ya. Jadi perlu diingat memang biasanya untuk event live trading ini full ya, bisa sampai 300 lebih yang daftar ya, dan kadang-kadang zoomnya itu lebih dari 100 full ya. Jadi saya sarankan sih jangan sampai terlambat ya masuknya ya, karena kuotanya hanya sampai 100 orang. Biasanya eventnya selalu penuh ya kalau untuk live trading ya. Dan perlu saya ingatkan, live trading itu eventnya bukan dalam arti pom-pom beli saham ya, misalnya Pak Sunat beli saham apa langsung kita beli saham bersama, angkat saham bersama, bukan ya. Jadi jangan salah paham, saya bukan strateginya bukan seperti itu. Jadi tujuannya saya kenapa saya adakan live trading ya, jadi untuk memberikan informasi ya, supaya kedepannya Anda itu lebih mandiri ya kalau trading sendiri ya. Jadi nggak perlu menyandarkan orang lain ya. Jadi istilahnya itu belajar mandiri. Sebentar saya akan kasih info untuk linknya ya, sebentar. Jadi ini info linknya ya, nanti ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk acara live tradingnya. Sebentar. Jadi di sini untuk live tradingnya hari Jumat nanti ada pakai Zoom ya, seperti itu ya. Jadi kegiatannya apa saja, persiapan untuk live trading, kemudian bicara mengenai portfolio management, bookkeeping ya, kemudian pemilihan sahamnya seperti apa, kemudian penggunaan analisa teknikal yang sederhana ya, yang kita gunakan ya untuk pemula dan juga yang sudah lama di pasar saham atau yang sudah expert juga bisa ya, seperti itu ya. Jadi saya ajarkan yang simple aja, yang easy dan juga profitable ya. Yang penting seperti itu. Kemudian saya akan sharing bagaimana kita menyusun portfolio yang menang ya, seperti itu ya, winning portfolio ya, seperti itu ya. Yang paling penting juga bagaimana kita pasang automatic order ya, karena saya juga lumayan sering ditanya, Pak Sunar, pasang trailing stop atau stop loss itu seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi saya pakai toolsnya, pakai sekuritas BQ ya, coins ya istilahnya gitu ya, aplikasinya namanya. Jadi yang join nanti 20 pendaftar 20 pendaftar pertama akan mendapatkan pulsa 25.000. Kemudian ETF-nya untuk semua orang yang daftar ya, 100.000 ya per orang ya, per akun ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Saya langsung masuk ke pembahasan sahamnya ya. Jadi untuk saham-sahamnya yang di sini saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Wika ya. Jadi kali ini khusus untuk konstruksi BUMN. Jadi Wika ini memang sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas di analisa saham harian ya, seperti itu ya. Dan sebelumnya memang dia sudah naik, ternyata gagal ya. Saya juga sudah buy tapi ternyata juga kena trailing stop ya. Dan yang terakhir saya buy-nya memang tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 1050 saya buy ya. Target price berikutnya di 1145 dan 1210. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk yang
Wika ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1050 atau garisan saya di weekly chartnya 1040 ya, itu kita boleh buy ya. Nah, target price berikutnya di 1145 atau 1180, itu resisten terdekatnya ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1180, kita mau tambah lagi atau average up silakan ya untuk Wika ya. Target berikutnya di 1335 dan 1465. Nah, mungkin pertanyaannya seperti ini ya. Pak Sunar, ini rebound beneran atau nanti bakalan turun lagi ke bawah? Sebenarnya sih kita nggak akan pernah tahu pasti 100% ya. Memang secara teknikal ya, dia masih sideways di bawah. Sideways-nya di antara sekitar range-nya ya. Kalau kita perhatikan sekitar kurang lebih sekitar 900 sampai dengan 1000, 1050 ya gitu ya. Jadi memang minggu lalu dia sudah berhasil breakout. Nah, ini kesempatan untuk buy, boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi, bisa menggunakan acuan setiap kelipatan Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up, atau gunakan acuan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi yang menariknya di sini, selama dia masih bertahan di atasnya 1040 ya, atau pakai acuan stop loss maksimum 955 ya, maksimum stop lossnya ya, dia masih ada kemungkinan bisa breakout lagi naik sampai 1300 lebih ke atas bisa ya, seperti itu ya. Jadi memang Wika di sini harus sabar ya. Karena sebelumnya kalau kita perhatikan sini weekly chartnya dia naiknya berminggu-minggu ya, lumayan lama ya seperti itu ya. Dia naiknya mulai dari akhir-akhir Agustus ya, mulai dari akhir Agustus, kemudian rally sampai dengan ini minggu kedua dari Oktober ya, seperti itu ya. Apakah akan terjadi seperti itu lagi? Ya mudah-mudahan, tapi kita jangan terlalu pasti yakin nggak ya. Yang penting di sini adalah pasang trailing stop dan stop loss ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily chartnya, ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Memang berbeda ya dengan yang weekly, jangan bingung. Terserah sih Anda mau pakai yang daily atau weekly. Nah, di sini target berikutnya di 1145. Kalau dia berhasil naik ke 1145, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target berikutnya di 1210 dan 1335 ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin ada yang tanya, "Loh Pak Sunar, ini kan resistennya 1145. Berarti kalau sudah 1145 kena langsung take profit gitu ya?" Belum tentu ya. Kita pasang aja trailing stopnya di bawahnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia sudah berhasil tembus ke atas, mau tambah lagi boleh. Memang sebelumnya di sini ya, wah ini gagal Pak Sunar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali sebelumnya gagal. Nah, kalau kali ini berhasil tembus ke atas, pasti gagal lagi Pak Sunar. Belum tentu ya. Tapi belum tentu berhasil pasti ke 100% ke 1200 enggak ya. Jadi kita belinya tetap ya. Kalau naik ke atas 1145 kita tambah lagi atau average up. Sambil jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu strateginya. Kalau naik lagi ke atas 1210 tambah lagi atau average up silakan ya. Masih memungkinkan ke 1335 dan bahkan bisa sampai 1400 lebih ke atas ya, atau 1495 ya. Ini di swing high-nya di sini ya. Jadi untuk Wika sebenarnya sih masih cukup menarik. Memang di sini dia sebelumnya sideways di bawah ya. Ini sudah breakout minggu lalu hari Jumat ya. Nah, setelah buy ke atas 1050 ada kemungkinan ya, ada. Jadi ada kemungkinan dia pullback ada. Jadi jangan lupa pokoknya di sini ya bisa pasang stop lossnya di swing low-nya di 970 atau maksimum di 955. Jadi selama di atas 955 untuk Wika ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Mau buy weakness di bawah juga boleh ya. Kalau misalnya wah Pak Sunar saya tunggu aja di area 950 ya silakan ya. Tapi kalau nggak dikasih mau buy high sell higher silakan ya. Jadi kalau naik ke atas 1060 tambah lagi atau average up ya. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar? Ya nggak juga sih. Kalau ketinggian kan ini kan dulu sebelumnya kan 1400-an ya, waktu dulu tahun lalu ya, dia kan rally dari bawah ya. Bahkan kalau sebelumnya kalau kita lihat ya, dia rally-nya dari harga low-nya 860, sedangkan yang terakhir di sini kan low-nya hanya 885 ya. Dari 860 aja bisa rally sampai dengan harga 1470 ya. Kalau sekarang harga 1050 sampai 1060 ya, harusnya nggak ketinggian ya, seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu kaku lihat yang sebelumnya, tapi yang penting di sini adalah fokus pada garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk ADI. Jadi ADI secara weekly chartnya memang dia masih sideways di bawah. Dia sempat breakout pas tutup di area 790 ya. Kurang lebih sekitar area 785 yang sudah saya gambarkan. Nah, di sini kalau yang mau buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh. Memang untuk ADI ini kalau yang mau buy sekarang boleh ya pasang stop lossnya di low-nya minggu lalu. Jadi di 740 ya. Buy-nya bertahap aja kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 840 di sini ya. Kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 950, 1045 dan 1175. Jadi ini support resistance weekly-nya untuk ADI ya. Kurang lebih seperti itu.
Kemudian dari daily chartnya gambarnya agak sedikit berbeda ya. Nah di sini yang ngikutin saya sebelumnya ya, ini garisnya sudah pernah saya gambarkan dari dulu ya. Tadi nggak berubah-ubah ya. Jadi kalau naik ke atas 785 ini sudah pernah saya gambarkan juga untuk area buy weakness-nya ya. Kita boleh buy target price berikutnya di 835. Jadi selama dia berhasil breakout, kemungkinan besar 835 dia akan tercapai ya, minim seperti itu ya. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 835, kita jangan terlalu kaku dalam arti, wah Pak Sunar di sini kan sebelumnya gagal. Kali ini kalau breakout ke atas pasti bakalan turun lagi Pak Sunar. Ya belum tentu ya. Tapi belum tentu pasti 100% naik. Yang penting adalah kalau naik ke atas 835 kita boleh tambah lagi atau average up. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Naik ke atas 880 tambah lagi, naik ke atas 935 breakout ya. Kita boleh tambah lagi ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Untuk ADI semoga lancar ya. Memang di sini menarik ya. Stokastiknya golden cross, volumenya juga naik, pembelian asing juga naik ya. Jadi belinya bertahap aja. Jadi untuk konstruksi BUMN saya sarankan dua aja ya maksimum ya, Wika atau ADI ya, kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk PTPP, PTPP gambar garis-garisnya sudah pernah saya bahas juga, naik ke atas 960 kalau yang mau buy on weakness ya silakan ya. Jadi ini mau buy sekarang juga boleh, buy-nya bertahap aja. Kalau dia breakout lagi ke atas 1010 ya, hanya minggu lalu, kita boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 1075, 1175 dan 1315. Ini untuk PTPP. Nah kemudian untuk daily chartnya kalau kita perhatikan masih tetap sama, supportnya 960, resistannya 1000. Jadi mau buy sekarang silakan, atau kalau misalnya masih takut tunggu lagi di bawah ya, tunggu aja sekitar area ini ya, tengah-tengahnya 940 sampai dengan 950. Artinya kalau dia turun di bawahnya 940 berhasil naik atau rebound ke atas 950 kita buy ya. Itu yang tunggu buy on weakness di bawah. Nah kalau yang buy high sell higher, kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1000 atau 1010 ya, hanya dari hari Jumat tanggal 12 Agustus kita boleh buy target price berikutnya di 1055 dan 1100 ya, kurang lebih seperti itu. Support resistennya untuk PTPP, jadi masih cukup menarik ya. Memang dia masih sideways di bawah ya, jadi belinya bertahap aja. Tapi kalau dia breakout ke atas 1000, memang di sini ya kalau kita perhatikan, oh Pak Sunar ini sebelumnya dia gagal loh, gagal naik ke atas 1000. Di sini juga sering kali naik kemudian turun lagi, naik turun ya di sini ya. Kemudian dia malah gagal ya. Ya kita jangan terlalu kaku ya. Yang penting kalau kita beli ketika dia naik ke atas 1000 kita buy ya. Ya pasang aja stop loss-nya di 960 atau maksimum di 925 ya. Seperti itu ya. Jadi selama di atas 925 sebenarnya untuk PTPP ini masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, memang cenderungan lesu di bawah ya, sideways. Tapi sideways-nya dia di jalur downtrend-nya. Makanya dia buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk WSKT. WSKT memang dia paling ketinggalan ya di antara yang lainnya ya. Jadi tapi di sini ya kalau dia berhasil naik ke atas 550, mau yang mau buy on weakness boleh ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia breakout ke atas swing high-nya 585, ini swing high sebelumnya ya, kita boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 695 dan 750. Yang mudah-mudahan aja WSKT naiknya tinggi ya. Tapi menurut saya sih dia kecenderungan lesu ya, karena sebelumnya dia aksi korporasi right issue ya, penerbitan saham baru ya. Jadi mungkin itu aja, masih tertekan ya. Mungkin karena itu ya bisa aja, tapi ini dia paling ketinggalan ya. Tapi baiknya bertahap aja ya. Masih cukup menarik selama dia berhasil bertahan di atas 550. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya pakai acuan low-nya minggu lalu di 530 ya. Maksimum di 500 ya. Jangan pakai acuan 482, terlalu jauh ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk daily chart-nya, kalau kita perhatikan sini mau buy silakan ya. Jadi selama di atas 550 bagus. Kalau mau tambah lagi atau average up, naik ke atas 585 tambah lagi, breakout ke atasnya 615 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di 650 dan 700-an. Itu untuk WSKT ya. Jadi banyak santai aja. Ini memang masih sideways di bawah ya. Testing area resisten di sini swing hanya sekitar 585. Kalau breakout kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi banyak bertahap aja. Mudah-mudahan dia sukses ya. Di sini memang volumenya naik, pembelian asing juga masih cukup tinggi ya. Seperti itu ya. Ya kita nggak lihat asingnya, tapi tetap ya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk SMGR. Kalau dilihat dari weekly chart-nya, memang ini area yang sudah saya gambarkan. Tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 7175 ya. Amannya seperti itu ya. Kalau kita mau buy, karena kalau masih di bawah 7175 untuk SMGR sebenarnya masih cenderung resiko. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, buktinya rebound tuh kalau kita buy di bawah. Ya
rebound sih rebound aja ya selama dia masih bertahan di atas 5850. Intinya seperti ini ya, kadang-kadang kalau kita beli di atas itu kita pertimbangannya untuk mengurangi resiko ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7175, resikonya sudah mulai kecil ya seperti itu ya. Tapi kalau masih di bawahnya ini bisa testing lagi, turun lagi ya. Ekornya seringkali drop panjang ke bawah gini ya. Jadi baiknya bertahap aja. Mau buy sekarang boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 7175 ya. Dari weekly chartnya naik ke atas 7675 boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 8400 dan 9100. Jadi untuk SMGR ini banyak bertahap aja. Memang industrinya masih cukup lesu ya. Kalau kita lihat di daily chartnya untuk SMGR, area buy sudah saya gambarkan di 6850. Jadi mau buy sekarang yang pakai daily chart boleh aja ya, asalkan pakai stop lossnya di area di sini, low-nya di 6825 ya. Jadi selama dia bertahan di atasnya 6825 masih cukup bagus. Karena dia kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Nah, di sini ada garis tebal 7225 yang saya gambarkan ya. Ini bagi yang mau mengurangi resiko belinya di atas. Jadi ada beberapa tipe yang suka belinya di atas untuk mengurangi resikonya ya, seperti itu ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 7225, yang belum buy kalau mau buy high seller silakan ya. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi silakan. Apakah nanti bakalan turun lagi Pak Sunar? Karena di sini kalau kita perhatikan ini seringkali gagal loh di sini ya. Ini seringkali gagal berulang kali sini ya, beberapa kali gini ya. Ya kita jangan terlalu kaku sih. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal ya. Buktinya sebelumnya di sini dia gagal, dia malah higher high. Nah ini kalau dia breakout lagi ke atas, menurut saya ya ini kemungkinan besar bisa sampai ke 8275 ya, paling enggak ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 7225. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Untuk SMGR kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk INTP. Jadi INTP ini juga sebenarnya secara weekly chartnya masih resiko ya kalau mau beli sekarang ya. Tunggu kalau dia naik ke atas 9925. Ya memang kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang Pak Sunar, saya tunggu di bawah di sini 9075, lumayan loh, sudah profit banyak ya. Iya kalau sudah naik ya. Kadang-kadang memang saya sarankan belinya di atas, kenapa? Karena downtrendnya masih kuat ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak mau Anda beresiko ya. Jangan-jangan sudah beli nanti bingung lu besoknya kok turun dalam ya, seperti itu ya. Nah untuk INTP memang santai aja, kalau dia naik ke atas 9925 barusan kita buy ya. Belinya bertahap aja. Naik ke atas 10175 tambah lagi atau average up, target berikutnya sekitar 10.500 sampai dengan 10.600. Ya ini kalau dari weekly chartnya seperti itu ya. Ini weekly chartnya ya, grafik mingguannya. Jadi kalau kita gambarkan ini sebelumnya arahnya masih turun ke bawah ini ya, seperti itu ya. Karena high yang di sini masih belum berhasil breakout ke atas 10.600. Jadi belinya santai aja. Nah kalau kita lihat dari daily chartnya, di sini gambarnya memang sedikit berbeda ya. Tunggu naik ke atas 9.900. Kalau naik ke atas 9.900 kita buy, target price terdekatnya di 10.550 ya. Itu untuk INTP ya. Memang sebelumnya di sini gagal Pak Sunar. Ya kita jangan terlalu kaku sih, kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal. Karena sebelumnya di sini ya dia turun ke bawah, dia naik ke atas 9.900. Ini area 10.500-an tercapai ya, 10.550 ya. Jadi untuk INTP ini sebenarnya potensialnya masih cukup bagus ya, cukup menarik ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah saya bahas 6 saham, nanti akan saya bahas beberapa video ya. Untuk playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Kemudian seperti biasanya yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya.